pagi Jemaat MDC Solo yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kami bersama-sama Tuhan, untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau dan menerangkan firman-Mu Tuhan. Kami akan memuji menyembah Engkau dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, di tempat saudara masing-masing, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita akan puji Dia. Kita akan bersukacita di depan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, kemurahanmu atas kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Kita panggil nama Yesus. Dialah Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami mengalami kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau angkat suara kami, menyembah Engkau, memanggil namamu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus.
Kali ini pelayan firman Tuhan adalah Pendeta Bambang Irianto dari Fajar Pengharapan Bandung. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari ini banyak orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dan itu semua terjadi ditimbulkan oleh karena kepanikan. Kepanikan dalam hal apa? Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Bahwa bangsa kita hari-hari ini menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Bukan hanya bangsa kita saja, tapi hampir seluruh dunia. Yaitu menghadapi satu wabah virus corona. Atau yang sering dikenal dengan nama COVID-19. Dalam menghadapi masa yang tidak mudah ini, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Hidup cemas, khawatir, takut dengan kondisi yang ada, sehingga itu membuat kita panik. Ya, dan kalau sudah begitu, kita menjadi serampangan hidup. Sembrono, tidak berhikmat. Sehingga dengan kondisi yang demikian, banyak orang menjadi korban. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita bisa melakukan pilihan yang berikutnya. Yaitu tetap hidup tenang, tidak panik, bersyukur, melihat penyertaan Tuhan, tetapi juga harus waspada. Tidak boleh sembrono. Karena kalau kita waspada, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berhikmat, menjaga supaya hidup kita bisa kita jalani dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka percayalah, kita akan bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan pertolongan Tuhan. Seperti yang dikisahkan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 dan 20, di mana pada waktu bangsa Israel menghadapi masa-masa yang tidak mudah, yaitu hidup di dalam perjalanannya menuju kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun yang tandus, yang panas, yang banyak badai pasir di sana. Ya, kadang-kadang mereka ngedumel itu menggerutu, marah-marah, ya, jengkel. Dan tidak jarang mereka protes sama Tuhan. Ya, sehingga mereka seringkali melakukan kesalahan. Ya, bukan hanya kesalahan saja yang mereka lakukan, tetapi mereka malah memberontak kepada Tuhan, dan akibatnya apa? Mereka mengalami penderitaan. Padahal Tuhan sudah tolong mereka, Tuhan sudah lindungi mereka, Tuhan sudah berkati mereka, Tuhan sudah pelihara mereka. Ya, Tuhan sudah beri mereka makan, dan mereka masih saja bersungut-sungut karena kondisi yang mereka lewati di padang gurun itu membuat mereka memang tidak nyaman, dan mereka kadang-kadang melihat ini masa yang sulit, masa yang mereka hadapi tidak gampang, dan bukannya mereka melihat kepada Tuhan, tapi mereka melihat pada kondisinya yang ada itu, sehingga mereka jadi sembrono dan mereka panik dan takut, cemas, ya, dan marah-marah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mengingatkan pada bangsa Israel ini melalui Musa. Supaya Musa berkata pada bangsa ini, supaya mereka memilih yang tepat untuk hidup mereka. Di dalam mereka sedang menuju kepada tanah perjanjian ini. Pada tempat di mana Tuhan sedang sediakan bagi mereka. Mereka harus memilih yang tepat. Apa yang harusnya mereka pilih untuk hidup mereka. Oleh sebab itu Musa berkata demikian kepada Israel, kepada bangsa Israel ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Luar biasa.
Musa mengingatkan dengan situasi yang tidak mudah ini kepada bangsa Israel. Menghadapi masa yang tidak mudah ini, engkau diperhadapkan pada kehidupan dan kematian. Engkau diperhadapkan kepada berkat dan kutuk atau penderitaan. Ya. Pilihlah. Dengan kondisi yang ada ini, Musa memerintahkan kepada Israel, pada bangsa Israel, untuk memilih kehidupan. Bukan kematian. Memilih berkat. Bukan kutuk. Kenapa? Karena di dalam kutuk ada penderitaan. Di dalam kematian, engkau akan mengalami kematian dan kebinasaan yang kekal. Tetapi kalau engkau memilih kehidupan, di sana ada berkat. Di sana ada perlindungan Tuhan. Di sana ada damai sejahtera Tuhan. Di sana ada kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan semu. Yaitu kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan di mana engkau akan menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Dengan tetap bisa melihat Allah itu menyertaimu. Allah menyertai kita. Allah memberkati kita. Allah memelihara hidup kita. Kalau kita memilih kehidupan. Bukan kematian. Dan bukan hanya kita saja, bukan hanya engkau saja yang akan mengalami berkat itu, bukan hanya engkau saja yang mengalami kehidupan itu, tetapi firman Tuhan mengatakan generasi berikutnya, yaitu anak cucumu juga akan mengalami seperti apa yang engkau alami. Berkat berbicara tentang kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya berbicara tentang materi saja, ya bukan hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan saja, tetapi berkat juga berbicara tentang damai sejahtera yang sesungguhnya. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehingga walaupun situasinya membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas. Seperti tak berpengharapan. Tetapi kalau berkat damai sejahtera itu diberikan Tuhan kepada kita. Kita tetap bisa merasakan sukacita. Kita tetap bisa merasakan syukur kepada Tuhan. Tidak ada lagi gerutuan, tidak ada lagi omelan, tetapi yang ada adalah ucapan syukur. Tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Sehingga kita akan mengasihi Tuhan seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Mendengarkan suaranya, peka terhadap kehendak Tuhan. Bukan hanya mendengarkan suara Tuhan saja, tetapi kita akan semakin berpaut kepada Dia. Mengandalkan Dia dalam sepenuhnya hidup kita. Luar biasa. Dalam situasi yang gak mudah. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mendengarkan suaranya. Bahkan kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Dengan kondisi itu. Kita akan melihat. Betapa Tuhan itu luar biasa. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dikatakan yaitu Yesus sendiri berkata. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yaitu tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sumber kehidupan itu kalau tidak melalui Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Ingat, Yesus mengatakan Dia adalah hidup itu sendiri. Yesus adalah hidup itu sendiri. Kalau firman Tuhan di dalam Ulangan tadi mengingatkan pada umat Israel supaya mereka memilih kehidupan, artinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang sebagai sumber kehidupan itu Allah sendiri, Dia yang akan memelihara umatnya Israel yang memilih dengan benar kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hidup kita memilih dengan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan, kita memilih Yesus sebagai sumber hidup kita, maka Dialah yang akan menolong kita. Dia yang akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya dengan memberikan hikmat sehingga kita tidak sembrono, tidak asal-asalan, hidup kita akan menjadi waspada, ya, tidak lalai, dan itu yang akan membuat kita ini hidup dalam tuntunan kuasa-Nya sehingga kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati, sukacita dalam segala situasi. Dan akibatnya damai sejahtera itu tidak akan kita miliki sendiri, tetapi anak cucu kita juga akan merasakan kedamaian itu, kebahagiaan itu. Mereka akan mewarisi. Suatu saat mereka nanti akan berkata, wow, dulu ayahku, ibuku, kakek nenekku waktu menghadapi situasi yang sulit, mereka tetap bisa
setia mengikut Tuhan. Mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka bisa melewati masa-masa yang gak mudah itu. Wow, aku ingin seperti mereka. Hidup mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan taat kepada kehendaknya. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan menjadi inspirasi buat generasi berikutnya. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan sudah engkau dengar. Hari ini firman Tuhan sudah engkau dengar. Lakukan. Pada saat engkau melakukan, engkau akan semakin mengasihi Tuhan. Pada waktu engkau mengasihi Tuhan, engkau akan semakin berpaut kepada Dia. Mengandalkan Dia, semakin erat, semakin dekat. Engkau punya relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat hidupmu bersemangat, hidupmu bergairah menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Engkau tidak akan fokus dengan kondisi yang ada, tetapi engkau akan semakin fokus kepada Tuhan, mengandalkan Dia, berharap dekat kepada Dia. Dan itulah yang akan membuat engkau bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Sampai engkau bisa berkata, wow, akhirnya aku lewati juga. Tuhan luar biasa. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Amin. Bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik hidup kita. Kepada kita, Dia berikan yang terbaik. Yaitu penyertaannya. Penyertaannya lah yang membuat kita merasa ada damai sejahtera. Tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kita tetap bisa bersyukur. Tidak takut. Tetapi justru yang ada dalam hati kita belas kasihan. Kita justru akan berdoa untuk mereka-mereka. Untuk para medis, untuk orang-orang yang sudah terinfeksi. Supaya Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Mereka juga bisa menghadapi, melewati masa-masa yang gak mudah ini. Seperti Tuhan menuntun kita. Dengan demikian, kita juga akan melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan ini. Bahkan Tuhan sudah memberikan wakilnya di atas muka bumi ini, yaitu pemerintah. Untuk kita mendengar dan taat tunduk kepada anjuran-anjuran yang sudah pemerintah berikan kepada kita. Untuk kita lakukan. Contoh. Kalau pemerintah menganjurkan supaya kita melakukan physical distancing, social distancing, ya, menjaga jarak, tidak bersentuhan satu dengan yang lain, menggunakan alat perlindungan keamanan masker, kita ikuti, tinggal di rumah, stay at home, ya, tetap tinggal di rumah. Kita lakukan itu supaya pemerintah bisa dengan leluasa menangani persoalan ini dengan baik. Dan masyarakatnya tunduk, taat, semuanya punya disiplin yang tinggi. Maka pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kita pun juga terhindar dari hal-hal yang tidak mudah ini. Hal yang bisa membahayakan kita. Oleh sebab itu kita taati pemimpin kita. Termasuk gembala kita. Kalau gembala kita dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya supaya kita juga taat dengan apa yang pemerintah sudah anjurkan, kita lakukan. Dengan demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan, Allah yang kita sembah, akan membimbing, menuntun kita melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dengan memberikan kehidupan yang sejati. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan tadi. Itulah hidupmu. Lanjut umurmu. Luar biasa kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin, saya percaya firman Tuhan hari ini dengan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita, membimbing, menuntun untuk kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Bahkan Dia juga akan memberikan penyertaannya, pemeliharaannya, mencukupkan semua apa yang kita perlukan dalam kondisi yang tidak mudah ini. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menolong kita. Dia memimpin, menuntun. Dan Dia juga pasti memelihara kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita pilih dengan tepat apa yang sudah kita dengar. Pilih kehidupan. Pilih berkat. Berkat tidak hanya berbicara tentang materi saja. Tetapi seperti apa yang sudah saya sampaikan. Berkat itu juga berbicara tentang damai sejahtera Tuhan. Damai yang sejati. Damai yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Damai yang membuat kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan.
dan membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh untuk kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena ini membuktikan betapa rapuhnya diri kita ini kalau tanpa Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, yaitu kami hidup mendengarkan suara Tuhan. Kami akan semakin berpaut dan mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memilih yang tepat bagi hidup kami, yaitu memilih kehidupan, untuk melahirkan damai sejahtera dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya. Tetapi firman-Mu biarlah terus bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan umat-Mu, menolong mereka, menuntun mereka, memampukan mereka untuk mereka bisa melewati masa-masa yang tidak mudah. Mujizat-Mu masih bisa terjadi sampai hari ini Tuhan. Masih hari ini juga mujizat-Mu Tuhan memelihara, menolong jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terdampak dari situasi dalam kondisi ini Tuhan, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka ya Tuhan. Engkau pelihara umat-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, supaya Engkau terus menolong mereka, para medis Tuhan, Engkau tolong mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa Tuhan untuk memanage, mengelola situasi dan kondisi yang ada ini Tuhan, untuk bisa menuntun umat Tuhan, masyarakat, bangsa kami Tuhan, bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yakin percaya perlindungan-Mu luar biasa atas setiap kami ya Tuhan, bahkan atas bangsa kami. Karuniakan juga keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan, dalam situasi yang tidak mudah ini. Engkau menolong dan menjagai bangsa kami ya Tuhan, dari berbagai upaya-upaya yang akan merugikan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu luar biasa. Engkau memberkati sekali lagi pada seluruh pimpinan bangsa kami, pada seluruh pemerintah, aparatur pemerintah yang ada, aparatur keamanan, pemimpin-pemimpin negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengembalakan umat-Mu. Berkati mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa menuntun domba-domba-Mu dengan luar biasa, dengan pertolongan Tuhan dan kemampuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala apa yang kami hadapi. Kami percaya kami akan melewati masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga damai sejahtera-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menutupnya di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami dapat beribadah, menyaksikan dan mendengarkan perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami, di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan, biarlah berkat dan anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami. Dan kami menjalani hidup ini dengan kemenangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakit itu, dalam nama Yesus kami perintahkan untuk menjadi sembuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap kami yang sedang berjuang, mungkin dengan penyakit corona yang kami derita, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sembuhkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk para medis yang terlibat untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pelihara, jauhkan dari penularan, dan berikan kesehatan ya Tuhan kepada mereka. Dan kekuatan kepada keluarga mereka yang berada di dalam rumah. Terima kasih Tuhan atas semua perbuatan baik yang Kau lakukan pada kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, menolong dan memimpin, serta memberikan kekuatan bagi kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita telah mengakhiri ibadah ini. Tetap sehat, jaga kehidupan doa saudara. Salam pembuat murid.